kita di bulan ini adalah mengenai restoring what is broken. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kasih sesuatu dulu buat sister saya tercinta, Sister Vinka, yang kemarin baru ulang tahun, Bapak Saudara. Happy birthday, Pastor Vinka. Nanti kalau ketemu sama Pastor Vinka boleh kasih salam, bilang selamat ulang tahun dan speak blessing to her, oke? Oke. Dan hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan berkaitan dengan tema kita tentang the restoration, tentang pemulihan. Dan secara spesifik, saya memberikan subjudul dari pemulihan ini, From Denial to Destiny. Ya, siapakah yang akan kita bahas tokoh di Alkitab saat ini? Namun sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberikan dulu definisi tentang arti dari kata restoration atau restorasi. Ya. Dalam kamus Webster Dictionary, ini kamus yang dipakai oleh orang-orang yang ada di Amerika, Webster Dictionary, dia memberikan sebuah definisi tentang restoration itu a bringing back to a former position or condition. Atau kalau kamus besar bahasa Indonesianya menerjemahkan sebagai pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sama Jamie, suami saya, lagi senang nonton di Netflix, ada sebuah program TV yang programnya itu judulnya namanya Car Master. Wah, ya. Jadi ada satu bengkel namanya Gotham Garage. Gothamnya Gotham Batman ya, Saudara, tulisannya Gotham gitu ya, Gotham Garage. Mereka ini punya sebuah misi untuk mengubah mobil-mobil yang tadinya sudah jadi rongsokan, direstorasi menjadi sebuah mobil yang bisa berfungsi dengan baik, bahkan jauh lebih mahal dibandingkan waktu kondisi aslinya. Nah, Bapak Saudara bisa lihat ya, mereka sengaja cari mobil-mobil yang udah dibuang, yang udah rongsokan, udah berkarat lah, pokoknya udah gak bisa dipakai. Semakin itu mobil itu tua, semakin mobil itu rusak, rongsokan, kan harganya semakin murah ya. Tetapi mereka bisa mengubah keadaan mobil itu menjadi jauh lebih baik dan harganya tuh bisa ratusan kali lipat, Saudara. Jadi mereka punya tagline, from rusty to riches. Nah, jadi dari rongsokan kepada kekayaan gitu. Ahlinya itu bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa. Jadi memang ada yang ahli untuk bisa benerin mesinnya, ada yang ahli bisa merestorasi interior mobilnya, ada yang ahli cari barang-barang yang bisa fit dengan mobil itu sehingga mobil itu bisa dimodifikasi. Bahkan kita pernah nonton satu episode, bukan mobil doang, tetapi kapal laut juga bisa. Bahkan ada mobil yang bisa dijadiin seperti kapal laut, dia bisa dipakai ke danau atau ke laut gitu. Itu luar biasa banget. Itu manusia loh, Saudara. Manusia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang yang ahli untuk bisa merubah sesuatu yang tadinya dibuang sama orang menjadi berfungsi kembali. Kalau manusia aja bisa seperti itulah, ya Bapak Saudara, apalagi Tuhan kita, Bapak Saudara. Amin. Kasih tahu dulu kanan kirinya, Tuhan sanggup merestorasi semua kehidupan kita. Haleluya. Kalau tadi saya bilang si Gotham Garage ini merestorasi mobil untuk mencari keuntungannya sendiri, betul ya Bapak Saudara ya? Kan tadi from rusty to riches gitu ya. Jadi dia memang cari keuntungan dari keahliannya mereka. Tapi Tuhan merestorasi kehidupan kita itu bukan untuk kepentingan diri kita pribadi. Tapi Tuhan merestorasi, memulihkan kehidupan kita karena Dia mau pakai kita untuk kita juga bisa memulihkan orang-orang lain. Bahkan kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin, Saudara. Jadi kepentingannya kepentingan untuk kerajaan sorga. Luar biasa ya Saudara ya. Nah, kalau secara Alkitabiah, kata restorasi itu lebih dari sekedar hanya memperbaiki sesuatu ke kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Restorasi secara Alkitabiah berarti, yang pertama, ketika Tuhan mengambil sesuatu yang rusak dan menjadikannya baru kembali. Baru kembali. Kemudian yang kedua, restorasi secara Alkitabiah berarti proses menerima kembali lebih dari yang telah hilang, sehingga keadaan akhirnya itu menjadi lebih baik daripada kondisi semula. Wah, dan hal yang luar biasa, Tuhan itu melakukan ini
terus-menerus. Dan sampai sekarang dia pun masih melakukan pemulihan dalam setiap kehidupan manusia. Katakan amin. Nah, hari ini saya akan ajak kita bersama-sama belajar dari salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Bagaimana dia mengalami pemulihan yang luar biasa dalam hidupnya. Dari seorang, awalnya dia mengasihi Yesus, tapi kemudian dia gagal dan berkhianat dengan menyangkali Yesus. Sampai kemudian Yesus sendiri menjumpai Petrus dan memulihkan kehidupannya sehingga dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kita akan belajar sama-sama ya. Ada 3 hal yang nanti kita akan pelajari bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Petrus. Mari kita mulai pembacaan ayat firman Tuhan kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Nah, saya rindu, saya mau kita semua membaca firman Tuhan ini bersama-sama secara bergantian. Di ayat-ayat tersebut saya sudah kasih warna putih dan warna kuning. Nanti warna putih saya akan baca, warna kuning nanti Bapak Ibu Saudara yang baca. Oke? Udah ketemu semua ya? Yohanes 21 ayat 15 dan ke-16. Saya akan mulai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan Bapak Saudara. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 18 Bapak Saudara. Ayat yang ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan sebagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Terima kasih Bapak Saudara, sudah bersama-sama kita membaca firman Tuhan hari ini. Nah, dari ayat yang sudah kita baca bersama, maka tadi saya bilang ada 3 area yang Yesus sedang lakukan pemulihan di dalam kehidupan Petrus. Yang pertama, restoring love, atau pemulihan kasih. Yang kedua, restoring calling atau pemulihan panggilan. Dan yang ketiga adalah restoring purpose atau pemulihan tujuan hidup. Sebelum kita membahas satu persatu dari restoring 3 restoration ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan konteks kapan ini kemudian muncul ya di ayat yang ke-15 tadi. Pada saat itu Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya Bapak Saudara. Dan kalau kita baca penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini sudah yang ketiga kali. Ya, jadi pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di rumah Thomas. Yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, 2 orang muridnya ketika perjalanan ke Emmaus. Ya, kalau Bapak Saudara ingat. Nah, ini ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya di Danau Tiberias disebutnya. Di sana itu selain Simon Petrus ada murid-murid yang lain. Jadi ada Thomas, ada Nathanael, ada Yakobus, ada Yohanes, dan 2 murid yang lain. Nah, murid-murid ini dia mulai kembali kepada pekerjaannya yang lama, yaitu menjadi seorang nelayan. Makanya dia ada di pinggir danau, di pinggir pantai untuk menangkap ikan. Ketika mereka sedang menangkap ikan, Yesus ada di pinggir pantai, tapi jauh dari mereka karena perahunya sedang mau menangkap ikan. Ya, kemudian Yesus di pinggir pantai itu bertanya kepada murid-muridnya, jadi kayak berteriak gitu. "Oh, yang di sana lagi ngapain?" gitu ya. "Apakah kalian berhasil menangkap ikan?" gitu ya.
Oh gak ada ikan. Terus Yesus ngomong, coba tebarkan jalamu ke sebelah kanan gitu. Mereka percaya aja, padahal dia mulai dari jauh tuh, itu siapa ya nggak kelihatan gitu. Apalagi kalau yang matanya udah rabun gitu, bisa siapa gitu, mukanya datar gitu semua ya. Nggak tahu itu siapa. Tapi begitu Yesus bilang, coba tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka ikutin perintahnya, dan begitu mereka tebarkan jalannya ke sebelah kanan, bener boy suara, dapat tangkapan yang luar biasa. Banyak banget dan sampai berat banget katanya. Nah akhirnya Petrus yang pertama kali menyadari siapa orang yang memberikan perintah itu. Petrus langsung itu Tuhan katanya. Bukan ngomong itu hantu lagi ya, waktu itu Petrus pernah ngomong itu hantu. Tapi sekarang Petrus sudah tahu itu Tuhan. Dan Petrus dengan segera dia pakai bajunya, langsung dia nyebur, dia berenang ke pinggir danau itu ya. Kemudian murid-muridnya ikutin di sana. Nah ketika ada di pinggir danau itu, Yesus lagi nyiapin sarapan buat murid-muridnya. Jadi begitu murid-muridnya datang, Yesus lagi ngipasin ini areng, mau bakar ikan. Tadi kan ikannya dikasih kan, 153 ekor dapatnya, gede-gede semua katanya gitu saudara ya. Jadi Yesus sedang mempersiapkan sarapan, terus Yesus bilang, itu ikannya tadi yang ditangkap yuk kita bakar sama-sama, kita makan sama-sama. Makanlah mereka dengan fellowship yang begitu indah, sarapan sama-sama. Itu konteksnya saudara ya, keadaannya pada saat itu. Dan kemudian ayat yang tadi muncul, Yesus ngajakin Petrus ngobrol saudara. Mungkin bayangan saya, mungkin Bapak Ibu bisa juga membayangkannya. Ada api unggun gitu ya, di tengah-tengah ya buat bakar-bakaran, terus mereka duduk berkeliling. Nah Yesus tuh nyamperin Petrus di tengah-tengah itu, tapi agak menyingkir sedikit. Dia ngobrol sama Petrus. Obrolan yang menurut saya sangat personal. Obrolan yang tidak penuh dengan penghakiman. Karena padahal Petrus itu pernah menyangkali Yesus loh. Petrus itu pernah berkhianat sama Yesus. Tapi Yesus ngajak ngobrol Petrus dengan penuh kasih. Poin yang pertama, restoring love atau pemulihan kasih. Dari ayat 15 sampai 17 tadi yang sudah kita baca, ada kata mengasihi atau love, kata dasarnya kasih. Ya dibilang kan, Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu ditanyakan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Nah, dalam bahasa aslinya kata kasih ini punya perbedaan, Bapak Saudara. Jadi ditulis dalam bahasa Yunani Aram disebutnya. Ada perbedaan ketika Yesus menyatakan, Petrus kamu mengasihi aku? Terus Petrus jawab lagi, iya Tuhan aku mengasihi kamu. Nah kita belajar dulu sekarang arti atau makna dari kasih. Satu kata kasih itu ternyata punya 4 arti Bapak Saudara dalam bahasa Yunani. Yang pertama kasihnya disebut kasih agape. Kita sering dengar ya saudara ya. Atau kasih yang tanpa syarat. Kasih yang memberi meskipun yang menerima itu tidak layak untuk dikasihi. Itu kasih agape. Jadi ini the highest level of the love. Kasih dengan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian ada yang kedua kasih philia. Kasih philia itu kasih persaudaraan. Ya, yang ketiga ada kasih storge. Kasih dalam hubungan keluarga, jadi orang tua dengan anak, adik dengan kakak, itu disebutnya storge. Dan yang keempat ada eros, kasih dalam hubungan romantis. Ini kasih di dalam hubungan suami istri. Nah yang ketiga dan keempat kita nggak bahas karena ayat ini tidak mencatat tentang storge dan eros. Tapi ayat ini mencatat tentang agape dan philia. Kita sedikit belajar ya Mbak Saudara ya, pendalaman Alkitab sedikit. Karena kita perhatikan, saya akan coba ulang tampilkan ayat yang ke-15, 16 dan 17. Saya sudah kasih tanda di paling atas. Yang warna biru itu pakai artinya agape, saudara. Ya. Yang warna kuning itu philia. Oke? Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-15 dulu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapeos disebutnya, mengasihi aku dengan kasih yang terbesar, dengan kasih yang tanpa syarat, lebih dari mereka ini. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan bahas kata merekanya dulu, saudara. Ada beberapa ahli Alkitab yang mengatakan kata mereka ini merujuk kepada murid-murid yang lain. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata mereka ini merujuk juga kepada tadi, hasil tangkapan murid-murid 153 ikan,
Atau juga mereka ini bicara tentang pekerjaan atau pencapaian dari apa yang sudah dicapai oleh Petrus. Kalau kita gabungkan, ketika Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Sebenarnya Yesus lagi ngomong gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari pencapaianmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain? Kenapa Yesus ngomong ini membandingkan dengan murid-murid yang lain? Kita ingat waktu itu ada satu cerita, Yesus sempat ngomong gini, nanti kalau aku mati, murid-murid nih imannya bakalan goncang. Wah, tapi Petrus dengan pedenya dibilang, oh kalau semua murid imannya goncang, saya gak akan pernah goncang Yesus. Kalau semua murid meninggalkan kau, saya gak akan pernah meninggalkan kau Yesus. Gitu. Jadi makanya Yesus ketika bilang, kau mengasihi aku lebih dari mereka ini enggak? Yesus lagi merewind apa yang pernah Petrus katakan waktu itu sama Yesus. Bahkan Petrus tuh dengan pedenya pernah ngomong gini sama Yesus. Yesus, bahkan nyawaku akan kuberikan buat engkau. Tapi kan pada akhirnya Petrus gagal. Betul ya, saudara ya? Jadi ketika Yesus mengatakan, Petrus, yang pertama warna biru, apakah engkau agapeos sama aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang paling tinggi dibandingkan murid-muridnya? Tapi apa kata Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau tapi bukan pakai kata agape. Petrus jawabnya, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Levelnya beda nih saudara. Ya, oke, nggak apa-apa. Yesus bilang terusnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi sama Yesus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Apakah engkau agapeus aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Dia jawabnya pakai filia lagi. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu dengan kasih persaudaraan. Oke, kata Yesus. Tetap loh Yesus kasih lagi kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17 sekarang loh saudara. Perhatikan ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau, sekarang Yesus pakai kata filia, mengasihi aku dengan kasih persaudaraan. Dan disitulah kemudian sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pakainya kata filia. Di ayat 17 ini kita bisa tahu, bisa lihat. Yesus menurunkan kasihnya, menyesuaikan dengan kapasitas kasih yang bisa Petrus kasih. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah sebuah keindahan Injil, saudara. Agama lain itu menuntut manusia untuk mencari Tuhan, benar ya? Dengan cara berbuat baik, dengan apapun, berusaha untuk bisa menyamai kualitas kasihnya Tuhan. Tapi kalau kita lihat di ayat 17 ini, Yesus sendiri yang turun untuk dia bisa sama, menjadi sama seperti manusia. Dan di saat yang bersamaan, ketika Yesus menanyakan ini 3 kali kepada Petrus, sebenarnya Yesus sedang memulihkan apa yang pernah dialami Petrus dalam kegagalannya karena dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Hati Petrus sedih, bukan karena cuma Yesus menanyakannya sampai 3 kali. Hati Petrus sedih, karena sebenarnya dia lagi ngalamin pemulihan dan itu menyentuh hatinya. Petrus enggak lagi jadi orang yang superior dan sombong. Awalnya kan sombong. Orang lain meninggalkan engkau Yesus, aku enggak akan pernah ninggalin engkau. Sombong saudara. Tapi ketika Yesus pertama kali menanyakan, kalau Petrus belum mengalami pemulihan dari Yesus,
pasti masih jadi Petrus yang, apakah engkau agapeos aku? Gitu ya. Langsung Petrus, oh pasti Yesus agapeos gitu. Tapi Petrus menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Kita punya keterbatasan. Kalau kita nggak punya kelemahan, kita nggak punya keterbatasan, saudara, Yesus nggak perlu datang buat kita. Tapi justru karena kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, makanya Yesus datang sama kita untuk bisa memulihkan kehidupan kita. Dari pertanyaan Yesus tersebut, hatinya Petrus, kasihnya Petrus, rasa cintanya Petrus kepada Tuhan itu dipulihkan. Seringkali Bapak Saudara, kita juga gitu ya. Bilangnya kalau kemarin kami lagi di Leaders Conference Church itu, kalau kata Pastor John Mogi, hot chicken dirt. Nggak ngerti ya, hot chicken dirt. Hot tuh anget-anget. Itu chickennya ayam, dirtnya tuh kotoran gitu maksudnya. Anget-anget ayam gitu maksudnya ya. Awal-awal kenal Yesus, wah cintanya benar-benar berapi-api gitu ya saudara ya. Apapun yang terjadi aku akan terobos. Hujan badai terjadi aku akan tetap melayani gitu ya saudara ya. Sama kan kayak Petrus. Petrus juga awal begitu loh. Salah nggak? Nggak salah Bapak Saudara. Itu cinta mula-mulanya kita sama Tuhan seperti itu. Tapi kita juga mengerti bahwa kita hidup di dalam dunia yang mungkin banyak tekanan. Dunia yang begitu banyak masalah. Sehingga mungkin kita pernah secara tidak sadar sebenarnya kita lagi berkhianat sama Yesus. Secara tidak sadar kita lagi menyangkali Yesus. Waktu saya baca ini Bapak Saudara, it really hit me so much. Karena kita nggak sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan seolah-olah rohani. Padahal kita sedang menyangkali Yesus. Dan hari ini Yesus mau memulihkan kasih kita kepada Dia. Kita nggak bisa mengasihi dengan keterbatasan diri kita. Kita perlu kasih Tuhan terlebih dahulu yang memenuhi dan memulihkan kehidupan kita. Belajar dari Petrus. Petrus dipulihkan Tuhan. Dia nggak lagi jadi orang yang tanda kutip sombong rohani. Dia tahu keterbatasannya, makanya dia perlu Yesus. Dan kita semua pun seperti itu. Amin Bapak Saudara. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus untuk terus merestorasi kehidupan kita. Mungkin kita pernah gagal dalam cara kita mengasihi Tuhan. Tapi ini yang luar biasa. Yesus turun ke tempat tergelap dari kehancuran kita untuk mengangkat kita. Sama seperti dia mengangkat Petrus, si betrayal itu, si pengkhianat itu. Yesus memulihkan dia, turun sampai benar-benar ke titik kegagalannya Petrus untuk mengangkat Petrus. Kasih karunia Allah itu lebih besar daripada segala dosa kita. Roma pasal yang kelima ayat 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Amin saudara. Di mana ada kesalahan dan dosa, dibilang di situ kasih karunia itu berlimpah-limpah. Bagaimana respon kita? Mau enggak kita terbuka seperti Petrus menerima pemulihan dari Tuhan? Kadang Tuhan mau memulihkan kita, tapi kitanya yang menutup diri. Menolak untuk dipulihkan. Tapi hari ini Yesus mau memulihkan kita semua. Dan mari buka hati kita. Kalau memang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, itu perlu direstorasi. Inilah saatnya. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kita, dia sanggup melakukan pemulihan itu buat kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Poin yang kedua, restoring
calling, pemulihan panggilan. Nah, satu kali Yesus pernah ada di satu kota namanya Kaisarea Filipi. Nah, di tempat itu dia bertanya sama murid-muridnya. Menurut kalian nih murid-murid, siapa sih Mesias itu? Kata Yesus gitu ya. Ada yang bilang, Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang, oh itu Elia. Bukan, Yeremia. Oh bukan, kok disebutin semua nabi-nabi itu. Tetapi Petrus menjawab dengan sangat luar biasa. Matius 16 ayat 16 sampai 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi dia menunjuk Yesus, engkau adalah Mesias. Imannya luar biasa banget besar ya. Anak Allah yang hidup, kata Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Bagi saya ini terlihat seperti Yesus sedang memberikan calling. Panggilan kepada Petrus untuk mengembalakan umat Tuhan. Dikatakan bukan karena Petrus ya. Tapi karena pengakuan iman Petrus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini kan iman yang luar biasa saudara. Dari pengakuan Petrus itulah, maka Yesus kemudian memanggil Petrus untuk bisa mengembalakan umat Tuhan. Namun sekali lagi, karena pengkhianatan Petrus, panggilannya jadi pudar saudara. Makanya Petrus balik lagi jadi nelayan dan nangkep ikan. Dari percakapan itu, selain Yesus merestorasi kasih Petrus kepada Yesus, Yesus juga memulihkan panggilan Petrus. Tadi ya, kita tahu ya, setiap Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya ada apa? Ditambahkan tugasnya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini ada hal yang menarik juga, saudara. Kata gembalakanlah domba-dombaku, dalam bahasa Inggrisnya tuh enggak spesifik sama semuanya. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, enggak. Dalam Message Bible ditulis, yang pertama itu gembalakan domba-dombaku ditulis dengan feed my lambs. Lambs itu anak domba. Ya, jadi kalau domba disebutnya sheep, anak domba itu disebutnya lamb. Sama kayak misalnya anjing disebutnya dog, anak anjing itu disebutnya puppies gitu ya. Jadi lamb ini mengarah kepada anak domba. Kemudian gembalakanlah dombaku. Yang kedua itu pakai kata shepherd my sheep. Baru di sini dibilang gembalakanlah domba-dombaku. Kalau yang tadi feed itu kasih makan anak dombaku. Yang ketiga pakai kata feed my sheep, kasih makan domba-domba. Artinya semua domba, baik anak domba yang maupun yang sudah dewasa. Nah ini menarik nih saudara. Ketika saya merenungkan ini ya, DP4 itu ini loh dasarnya. Ketika dibilang feed my lamb, kasih makan anak-anak domba. Ini ngomongin penjangkauan. Anak-anak itu ngomongin bayi-bayi rohani yang baru, orang-orang yang baru dijangkau dan mengenal Yesus. Dijangkau. Yang kedua, shepherd my sheep. Ngomongin merawat, gembalain domba-dombaku. Yang ketiga, feed my sheep. Jadi ini domba-domba makan, ngomongin tentang memuridkan, saudara. Enggak sekedar cuma gembalainnya domba-dombaku, tapi ternyata punya arti yang lebih dalam. Petrus dipasih panggilan dan panggilannya dipulihkan untuk dia bisa menjangkau banyak jiwa, merawat banyak jiwa, memuridkan banyak jiwa, bahkan mengutus murid-murid. Ini terjadi setelah Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 terjadi. Apa yang Petrus lakukan setelah dia menerima kuasa dari Roh Kudus. Dan kita semua pun punya panggilan, saudara, untuk bisa membawa orang-orang yang belum kenal sama Tuhan agar mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara? Amin? Amin? Kalau suruh mencari jiwa, mulai suaranya kecil gitu, saudara ya. Semangat dong gitu ya, cari jiwa, amin gitu ya. Oke. Jangan biarkan kegagalan masa lalu kita itu membuat kita keluar dari panggilan Tuhan. Kita punya masa lalu, tapi ketika Tuhan memulihkan masa lalu kita akan terus ada di dalam panggilannya. Amin, saudara.
Yang ketiga, poin yang ketiga, restoring purpose atau pemulihan tujuan hidup. Sekarang kita coba flashback sedikit, saudara ya. Di awal di mana ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea itu sama tadi ya, yang Yohanes pasal yang tadi kita baca 21, Danau Galilea itu Danau Tiberias, itu tempat yang sama. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lihat yang saya highlight, mari ikutlah aku. Tuhan sedang menaruh satu tujuan hidup kepada Petrus ketika dia memanggil pertama kalinya Yesus menjadi muridnya, yaitu menjadi pengikut Yesus. Ikutlah aku. Again, karena kegagalannya, panggilan, tujuan hidupnya udah mulai gak fokus. Udah mulai pudar, makanya dia balik lagi kan, menjala ikan. Nah, di ayat yang ke-19, firman Tuhan bilang seperti ini, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, diulang lagi. Karena Yesus lagi mau memulihkan apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan Petrus, yaitu menjadi pengikut Yesus. Dikatakan apa di situ? Ikutlah aku. Petrus sudah kehilangan tujuan utama dalam hidupnya untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi di momen itu ketika Yesus bercakap-cakap dengan Petrus, Yesus kembali memulihkan apa yang menjadi tujuan hidup dari Petrus. Yes, benar, Petrus pernah gagal di masa lalu. Namun kali ini perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit, merestorasi, memulihkan seluruh hidupnya sehingga Petrus mengalami perubahan dan transformasi dalam hidupnya sehingga hidupnya berdampak bagi dunia. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi bersama Kristus kita memiliki kepastian di masa depan. Jangan mau lagi hidup dipimpin oleh bayang-bayang masa lalu, Bapak Saudara. Tapi mari terima pemulihan dari Tuhan. Karena pemulihan dari Tuhan itu memberikan kepastian kepada kita. Ada masa depan bersama dengan Kristus. Amin. Petrus mengalami pemulihan, hidupnya diubahkan. Karena dia meresponi kegagalannya dengan memandang kepada kasih karunia Allah. Petrus itu tidak sekedar menyesal, tapi Petrus bertobat sungguh-sungguh dan rela memberikan dirinya, membuka hidupnya untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, ini penting Bapak Saudara. Terkadang kita gagal dan kita mau lepas dari kegagalan, tapi semua stop sampai di tahap menyesal. Kalau kita cuma stop sampai di tahap menyesal, kita gak akan ngalamin apa-apa Bapak Saudara. Bahkan kemungkinan besarnya setelah nyesal bakal balik lagi. Tapi ketika kita meresponi kegagalan kita dengan kita bertobat sungguh-sungguh. Ada pertobatan sejati yang lahir dari hidup kita. Dan menyerahkan diri kita untuk kita diubah sama Tuhan. Itu yang akan membawa transformasi dalam hidup kita. Dan kita akan berkata tidak kepada dosa. Saya akan kasih perbedaannya Bapak Saudara antara penyesalan dengan pertobatan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis kalau penyesalan itu remorse. Pertobatan itu repentance, ya. Sedikit berbeda penulisannya. Penyesalan itu kata aslinya metamelomai. Artinya penyesalan mendalam yang mengacu pada kesedihan emosional tapi mengarahnya kepada keputusasaan. Karena blame self gitu. Nyalain diri sendiri terus. Aduh, gue salah nih. Aduh, gue salah nih. Ini gara-gara gue nih. Aduh, gak bisa nih. Aduh, mesti ngapain ya. Jadi ujung-ujungnya malah membawa kepada kematian. Karena nyesalnya cuma, ini karena dia saya nih, karena saya nih. Gak ada yang mengarah kepada, oke, saya udah gagal di titik ini, saya harus berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi
selalu menyalahkan diri sendiri dan mengarah kepada keputusasaan. Ini ada contohnya loh, saudara. Ini yang dialami sama Yudas Iskariot. Dia juga pengkhianat yang menjual Yesus. Apa bedanya sama Petrus juga yang mengkhianati Yesus dengan menyangkali Yesus? Tapi akhir hidupnya berbeda jauh. Karena Yudas hanya berhenti kepada penyesalan, setelah dia menyesal, putus asa, akhirnya gantung diri, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yudas mau bertobat, saya yakin hidupnya juga akan berdampak seperti Petrus berdampak. Tapi Petrus melakukan pertobatan. Pertobatan artinya metanoia, perubahan total dalam pikiran, hati, dan arah. Menjauh dari dosa dan berbalik kepada Tuhan. 180 derajat, jadi tadinya arahnya ke sini, benar-benar berbalik 180 derajat ke sini. Pertobatan sejati itu ditandai dengan perubahan hidup. Perubahan total dalam pikiran. Dan mengarah kepada Tuhan. Bukan mengarah kepada diri sendiri. Itulah yang membedakan antara akhir hidup dari Yudas dan Petrus. Kita mau punya respon seperti Petrus. Kita semua pernah gagal. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kita semua pernah gagal. Siapa sih yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak pernah bikin salah? Tapi ini yang membedakan. Apakah ketika kita bikin sebuah kesalahan, kita cuma nyesel, dan ujungnya kita nggak berubah, atau ketika kita berbuat salah, kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan hidup kita diubahkan. 2 Korintus 7 ayat yang 10 bicara seperti ini. Bahasa Indonesianya, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya suka bahasa Inggrisnya, versi NIV bilang gini, godly sorrow, penyesalan, pertobatan, brings repentance. Jadi penderitaan, kesedihan yang godly gitu ya saudara ya, membawa kepada pertobatan yang memimpin kepada keselamatan, leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrows brings death. Kesedihan karena kesalahan yang berasal dari dunia ini membawa kepada kematian. Mari sama-sama kita belajar untuk meresponi kegagalan kita seperti Petrus meresponi. Dia bertobat, dia menerima pemulihan dari Tuhan. Dia menerima pemulihan. Kasihnya dipulihkan, panggilannya dipulihkan, bahkan tujuan hidupnya dipulihkan. From denial to destiny. Awalnya Petrus yang merasa si paling mengasihi Yesus. Petrus yang gagal karena menyangkali Yesus. Petrus yang hancur dan merasa tidak layak. Tapi pemulihan membawanya kepada destiny. Akhirnya Petrus mengakui keterbatasannya. Petrus mau bertobat dan dia dipulihkan oleh Yesus. Kehidupan Petrus diubahkan dan hidupnya berdampak. Saya akhiri dengan sebuah quotes dari Max Lucado. Dia berkata seperti ini, God will not lead us into tomorrow blessing until He has helped us to deal with yesterday failures. Allah tidak akan membawa kita kepada berkat di masa depan sebelum Dia menolong kita untuk bisa menyelesaikan kegagalan di masa lalu. Saya berdoa, kita semua akan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan sore hari ini. Kita perlu pemulihan dari Tuhan, Bapak Saudara. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara satu persatu. Tapi kalau ada 3 hal ini yang berbicara secara spesifik dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang memulihkan setiap kehidupan kita. Kalau kita mau menerima, menikmati berkat di masa depan,
izinkan Tuhan menolong kita untuk kita bisa berdamai dan menyelesaikan kegagalan kita di masa lalu. Amin, Bapak Saudara. Roh Kudus akan menolong kita. Dan dampak yang dihasilkan dari seorang Petrus yang dipulihkan. Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2, Bapak Saudara ya. Bagaimana Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin dari gereja mula-mula. Petrus berkhotbah dengan penuh kuasa. Dan 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta. Petrus juga menulis 1 dan 2 Petrus yang isinya syarat dengan tema penderitaan, kasih yang setia. Akhir hidupnya, Petrus menjadi seorang martir yang membela Yesus dengan mati dengan cara disalib. Tapi karena dia bilang dia gak layak kalau disalib sama seperti Yesus disalib. Petrus memilih untuk disalib terbalik, Bapak Saudara. Kepalanya di bawah. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau Petrus kasihnya gak pernah dipulihkan sama Yesus. Gak mungkin jadi seradikal itu menjadi orang yang sangat cinta Tuhan. Bahkan ada seorang ahli sejarah yang mencatat juga istrinya Petrus menikah ya Bapak Saudara ya. Karena dia punya ibu mertua ya. Jadi dia menikah. Istrinya Petrus sendiri pun jadi seorang martir yang luar biasa. Dan dia pun mati secara disalib. Bisa lihat dampak dari sebuah pemulihan. Petrus meresponi kegagalannya dengan dia berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupnya. Berdampak buat dunia ini, bahkan sampai saat ini. Kita bisa mengenal Kristus. Kita bisa tahu bagaimana cara hidup jemaat mula-mula karena dipimpin sama seorang yang luar biasa yang sudah dipulihkan yang bernama Petrus. Kasihnya Petrus yang dulu hancur, hidupnya yang mungkin dulu hancur, panggilan, tujuan yang tadinya hilang, dipulihkan Tuhan dan diubahkan Tuhan, bahkan menjadi kasih yang rela mati bagi Kristus. Amin Bapak Saudara. Biar firman Tuhan ini akan berbicara buat setiap hati kita. Tuhan rindu untuk memulihkan semua aspek kehidupan kita. Untuk Dia bisa mengangkat kehidupan kita. Supaya kita bisa menikmati berkat masa depan yang sudah Dia sediakan buat kita. Karena kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Amin Bapak Saudara.